Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Nurmia, NIM 21 20 20 38 60 20 20 30. Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare dari kelompok 1. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materi tentang pedoman karya ilmiah. Untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang diampu oleh Dr. Usman SAG MAG. Baiklah, langsung saja materi pertama yang saya akan jelaskan, yaitu apa sih itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuatu dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika, penulis yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian karya ilmiah. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan. Pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karya ilmiah remaja, dari sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya itu manfaat karya ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Sehingga penulis memerlukan keterampilan membaca yang efektif agar tidak membuang energi dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dan yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Dan yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan penelitian, percobaan, wawancara dengan narasumber, serta menghimpun teori dari sumber-sumber pustaka yang diperoleh. Dan yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas suatu karya tulis ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan originalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisnya. Dan yang kelima, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Seorang peneliti tidak dapat berdiri sendiri pada saat melakukan penelitian hingga menyusun karya tulis ilmiah sebagai laporan. Penelitian yang melakukan penelitian memerlukan sumber pustaka sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dari asal katanya sendiri, kata karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu karya
yang bersifat ilmiah, disertai dengan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan penyajian data yang nyata. Kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan dengan sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahulu untuk meneliti selanjutnya. Karya tulis ilmiah satu dengan yang satu pasti saling memengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Selanjutnya itu jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah naskah yang sistematis dan utuh yang berupa garis-garis besar mengenai suatu masalah yang ditulis dengan pendekatan satu atau disiplin keilmuan tertentu, baik itu menguraikan pendapat, gagasan maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah yang ditulis secara sistematis dan runtun dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Dan yang kedua, proposal skripsi. Proposal skripsi berisi rancangan gagasan tentang suatu topik studi yang penting dilakukan karena alasan-alasan dan tujuan tertentu, berikut pendekatan dan metodologi untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian lapangan atau kajian pustaka dan dipertahankan di depan sidang munakasah skripsi dalam rangka penyelesaian studi tingkat strata 1 atau S1 untuk memperoleh gelar sarjana. Dan yang keempat yaitu artikel publikasi. Artikel publikasi merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian skripsi, tesis atau disertai dengan berisi gambaran ide, gagasan pemikiran sebagai alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan atau hasil uji hipotesis tentang suatu teori. Selanjutnya yaitu kode etik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, jujur. Dan yang kedua yaitu objektif. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat, terbuka, adanya sikap terbuka. Dan yang kelima, cermat. Dan yang keenam, rendah hati. Dan yang ketujuh, menghindar dari pelanggaran ilmiah. Dan yang kedelapan, mengikuti peranata dan peraturan main atau sistematika penulis. Selanjutnya itu sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian awal, bagian ini mencakup halaman sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga halaman persetujuan, dan yang keempat pernyataan keaslian karya ilmiah, dan kelima kata pengantar atau prakata, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, dan yang ke-8 daftar gambar, 9 daftar lampiran, yang 10 daftar arti lambang, 10 intisari dan kata kunci. Selanjutnya itu bagian utama. Bagian utama itu terdiri dari bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 itu terdiri pendahuluan dan terbagi lagi menjadi pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat motivasi penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam kontribusi penelitian, yang ketujuh ruang lingkup dan batasan penelitian, dan yang kedelapan sistematika penulisan. Dan bab yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori itu terbagi lagi. Yang pertama landasan teori, yang kedua tinjauan pustaka dan hipotesis. Yang selanjutnya itu bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian, yang kedua definisi operasional variabel, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam teknik analisis data. Selanjutnya itu bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama deskripsi data, yang kedua pengujian hipotesis, yang ketiga pembahasan atau diskusi. Dan bab kelima itu terdiri dari simpulan.
simpulan, yang kedua keterbatasan, dan ketiga implikasi. Dan bagian akhir dari skripsi tersebut yaitu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Tata cara penulisan. Yang pertama, bahan dan ukuran. Yang kedua, naskah. Yang ketiga, sampul. Yang keempat, warna sampul. Yang kelima, ukuran. Yang keenam, pengetikan. Yang ketujuh, jenis huruf. Yang kedelapan, bilangan dan satuan. Yang kesembilan, jarak baris. Yang ke-10, batas tepi atau batas tepi kiri, kanan, bawah, atas. Dan yang ke-11, pengisian ruang. 12, alinea baru. 13, permulaan kalimat. Yang ke-14, judul, judul subbab, dan judul anak subbab. Yang 14, perincian ke bawah. Yang ke-16, letak simetris. Yang ke-17, penomoran dan tata letak bagian. Yang ke-18, bahasa. Yang ke-19, bentuk kalimat. Yang ke-20, istilah. Yang ke-21, kesalahan. Yang ke-22, istilah baru. Dan terakhir itu menghindar dari pelanggaran ilmiah. Yang pertama itu fabrikasi. Fabrikasi itu suatu tindakan merekayasa atau data untuk membuat data-data yang sebenarnya tidak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif. Yang kedua, falsifikasi. Suatu tindakan mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang keempat, plagiasi. Tindakan kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran sendiri. Baiklah, mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun tingkah laku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.